Anda bertanya, kami menjawab. Salam pemirsa terkasih, saya menyebut Anda dan semua pemirsa dimanapun dalam episode baru program harian Anda bertanya, kami menjawab. Pertanyaan episode hari ini, tunjukkan di mana Kristus berkata, akulah Tuhan maka sembahlah aku. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan bertemu setelah jeda. Pertanyaan di semua kalangan sejak zaman dahulu, tunjukkanlah padaku di mana Kristus berkata, aku adalah Tuhan, jadi sembahlah aku. Apakah Kristus berkata dalam perkataannya, aku adalah Tuhan, dan apakah dia meminta para pendengar untuk menyembahnya? Ada yang menolak perkataan Kristus itu dan ada yang keberatan, namun sebenarnya jika kita menyelidiki kehidupan Kristus dalam keempat Injil, semua pencarian ini akan mengarah pada satu hasil, yaitu bahwa Kristus berkata tentang dirinya, aku adalah Tuhan. Dan dia juga meminta atau menerima penyembahan dari para pengikutnya. Dan Kristus menyampaikan banyak hal, namun saya ingin menyampaikan kepada Anda pemirsa yang terkasih bahwa salah satu dari keempat Injil secara khusus menulis tentang Kristus sebagai Tuhan yang menempatkan diri dalam rupa manusia. Yaitu pada Injil Yohanes. Bahkan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban disebutkan dalam Injil Yohanes. Tanda-tanda dan keajaiban ini membuktikan bahwa Kristus adalah anak Allah atau bahwa Kristus adalah Allah yang menampakkan diri dalam rupa manusia. Akhir dari Injil Yohanes mengatakan masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Apa yang dikatakan dalam Injil ini, Injil Yohanes, tetapi semua tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Anak Tuhan ini sudah kita pelajari, artinya setara dengan Tuhan, wakil Tuhan yang setara dengan Tuhan, utusan Tuhan dan anak Tuhan, berarti dia adalah Tuhan. Oke, apa yang Kristus katakan tentang dirinya? Kristus berkata dalam Yohanes 8 ayat yang ke-58. Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku telah ada. Dan kata aku adalah tidak berarti seperti yang saya katakan tentang diri saya. Aku adalah dan kamu katakan tentang dirimu. Aku adalah. Tetapi kata ego eimi adalah kata yang sama disebutkan dalam kitab Keluaran pasal 3 ketika Tuhan Yahweh berkata saat dia menampakkan diri pada Musa. Dan Musa bertanya kepadanya, apa namamu? Karena aku akan pergi kepada umatmu, siapa yang harus aku katakan telah mengutusku. Maka Tuhan Yahweh berkata pada Musa, aku adalah aku adalah keberadaan yang ada, atau aku akan menjadi apa yang aku akan menjadi. Aku akan menjadi apa yang aku akan menjadi, aku adalah aku, sama dengan aku adalah. Jika kita membaca Yohanes 8, kita juga akan melihat kata-kata ini. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apa arti berasal dan datang? Orang yang berasal dari Allah berarti bahwa ia sudah ada bersama Allah sebelum ia datang ke dunia. Saya tidak dapat mengatakan bahwa tentang diri saya sendiri pada hari saya dilahirkan di bumi bahwa saya berasal dari Tuhan. Dan awal mula saya dalam waktu adalah hari saya dilahirkan di bumi ini. Tetapi Kristus memiliki praeksistensi sebelum ia datang dalam rahim seorang perawan karena ia berasal dari Tuhan dan datang ke dunia. Kesaksian Kristus dengan perkataannya bahwa ia berasal dari Allah berarti bahwa ia sudah ada bersama Allah sebelum ia dilahirkan dalam waktu. Dan ini sangat jelas. Siapakah yang sudah ada bersama Allah sejak kekacauan kecuali Allah? Tidak ada yang kekal selain Allah. Jadi Kristus membuktikan bahwa ia adalah Allah. Tetapi ada juga nama-nama Kristus. Nama-nama Kristus membuktikan bahwa dia bukan hanya manusia biasa. Namanya adalah Yesus. Yesus terdiri dari dua suku kata, Yahweh menyelamatkan. Dan Yahweh adalah nama Allah dalam perjanjian lama, Yahweh menyelamatkan. Namanya juga Immanuel. Apa artinya? Allah beserta kita. Apa artinya Allah beserta kita? Ini berarti bahwa Allah datang di tengah-tengah kita dan itu berarti dengan kelahiran Kristus, Allah yang tinggal di surga datang ke bumi. Bagaimana? Karena dialah yang lahir di Bethlehem dan dia ada dalam palungan di Bethlehem. Apakah itu masuk akal? Ya, inilah Tuhan. Jadi Kristus adalah Immanuel, Tuhan beserta kita, maka dia adalah Tuhan yang kekal yang memutuskan kegenapan waktu untuk menyertai kita. Ini adalah namanya. Kristus juga berkata tentang dirinya sendiri, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jalan kebenaran hidup? Ya, tentu saja. Dia tidak mengatakan akulah jalan, tetapi dia mengatakan akulah jalan. Dia tidak mengatakan akulah sebuah kebenaran. Dia mengatakan akulah kebenaran. Dia tidak mengatakan akulah sebuah hidup, tetapi dia mengatakan akulah hidup. Dan jika kita berpikir dengan cara sederhana, kita akan bertanya, siapa itu hidup? Allah adalah hidup.
Siapa itu kebenaran? Allah adalah kebenaran. Siapa itu jalan? Allah adalah jalan. Kristus adalah Allah, jadi dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Sebagaimana Kristus memiliki nama ilahi, dia juga memiliki atribut ilahi, atribut yang ada. Pada Kristus hanya ada pada Allah. Kristus berkata tentang dirinya bahwa dia maha hadir. Di mana dia mengatakannya? Ketika dia berkata, karena di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kristus membuktikan dengan perkataan ini bahwa setiap 2 atau 3 orang pada waktu yang sama, di mana saja dia akan ada di tengah-tengah mereka. Mengapa Anda tidak terbatas? Tentu saja dia tidak terbatas, dia maha hadir. Dia menyatakan bahwa dia adalah Allah yang maha hadir. Kristus adalah maha tahu. Dia tahu apa yang dipikirkan orang Farisi ketika mereka berpikir dalam hati mereka, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri. Yesus mengetahui pikiran mereka dalam rohnya. Dan Kristus adalah maha kuasa. Dia memiliki otoritas atas laut. Dia memiliki otoritas atas roh-roh jahat. Dan tidak ada yang maha kuasa selain Allah. Tetapi ada sesuatu yang disebut pekerjaan-pekerjaan kerajaan Allah. Dan saya akan katakan bahwa tidak ada yang bisa melakukan pekerjaan itu kecuali Allah. Tidak bekerja begitu saja, bahwa Allah menunjuk seorang manusia untuk melakukannya. Seperti apa? Seperti penciptaan, pengampunan dosa, dan kebangkitan orang mati. Dan ketika saya mengatakan pekerjaan-pekerjaan kerajaan Allah itu persis seperti ketika saya mengatakan bahwa saya, Arsyad, bisa menunjuk seorang pengacara untuk mewakili saya di departemen pemerintah atau pengadilan manapun. Tapi saya tidak bisa menunjuk pengacara untuk makan menggantikan saya. Atau bernafas menggantikan saya, karena makan dan bernafas adalah tanda-tanda keberadaan saya. Tidak ada yang bisa melakukannya menggantikan saya. Ada pekerjaan untuk mana Allah memberikan tugas atau mendelegasikan atau memberi perintah pada rasul atau nabi untuk melakukannya. Kita melihat bahwa Elia melakukan mujizat, tapi ada hal-hal yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Penciptaan hanya dilakukan oleh Allah. Apakah Kristus menciptakan? Ya, Kristus menciptakan ketika dia menciptakan mata bagi orang yang dilahirkan buta, ketika dia mengubah air menjadi anggur. Oke, apakah penciptaan termasuk dalam pekerjaan otoritas Allah? Ya, tidak mungkin Allah memberikan tugas kepada orang lain untuk menciptakan karena dalam hal ini yang diciptakan akan berjalan tanpa Allah. Ketika nabi atau rasul yang menciptakan itu ada. Jadi Kristus membuktikan bahwa dia adalah Allah, dia menciptakan. Apakah dia mengampuni dosa? Iya, dia mengampuni dosa dan yang akan mengampuni dosa adalah Allah karena dosa dilakukan terhadap Allah dan Allah adalah salah satunya yang bisa mengatakan kepada orang berdosa, aku mengampunimu. Dan Kristus berkata dosamu sudah diampuni. Kebangkitan dari kematian, Kristus membangkitkan orang mati dan membuktikan bahwa dia adalah Allah yang memberikan hidup dan yang mematikan. Seseorang mungkin berkata, tetapi Elisa membangkitkan orang mati, tulang-tulangnya membangkitkan satu orang mati. Atau orang lain mungkin berkata pada saya, Elisa membangkitkan anak perempuan dari wanita Sunem. Saya akan menjawab ketika Elisa membangkitkan anak perempuan di Sunem, ia berdoa terlebih dahulu. Tapi Kristus atas kemauannya sendiri ketika sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung itu berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah atas kemauannya sendiri. Ketika dia pergi ke makam Lazarus, ketika dia bicara pada Allah, dia minta agar orang-orang yang berdiri di sana akan percaya sebagai akibat dari mujizat ini. Tetapi dia tidak meminta Allah untuk membangkitkan orang mati, melainkan dengan kehendaknya sendiri dia berkata, Lazarus keluar. Jadi kebangkitan orang mati oleh Kristus membuktikan bahwa dia adalah Allah yang menampakkan diri dalam daging. Apakah Kristus meminta penghormatan bagi dirinya sendiri? Ya, ketika ia berkata supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Kristus tidak menyangkal untuk dirinya sendiri bahwa semua orang harus menghormatinya atau menyembahnya sebagaimana mereka menghormati dan menyembah Bapa. Ini adalah beberapa ayat sederhana yang beritahu kita bahwa Kristus adalah Allah yang menampakkan diri dalam daging. Dan saya akan bertemu dengan Anda pemirsa yang terhormat dengan pertanyaan baru dan episode baru. Allah menyertai Anda. Anda bertanya, kami menjawab.